Bu Kasih dan Pak Jelani ya yang ada di Steko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat siang kepada para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan, baik secara online maupun offline. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan ketiga pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Pajak dengan materi mengenai komponen sistem informasi akuntansi. Baik ya, untuk materi mengenai komponen sistem informasi akuntansi di sini, kita akan bahas mengenai 3 fungsi dasar dari SIA. Jadi ada beberapa fungsi dasar dari SIA. Yang pertama adalah mengumpulkan dan memproses data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Oke, sebelumnya suara saya bisa didengar, gitu. Jelas, Bu? Bisa didengar ya suara saya, gitu. Baik, yang pertama kumpulkan data transaksi berdasarkan dokumen sumber. Jadi untuk bisa menggunakan sistem informasi akuntansi itu fungsinya dengan mengumpulkan data transaksi berdasarkan dokumen sumber ya. Jadi kalau kita akan menginput data ya, menginput data, kita membutuhkan dokumen-dokumen yang akan diperlukan untuk mengolah datanya nanti ya. Jadi seperti misalkan dalam pencatatan akuntansi ya. Nah, untuk bisa menghasilkan laporan keuangan di sini, kita membutuhkan data ya untuk bisa diolah ya dengan menggunakan aplikasi sistem informasi akuntansi. Jadi data-data transaksi seperti misalkan kalau kita melakukan penjualan ya transaksi penjualan apa saja yang dilakukan di hari itu dan juga transaksi pembelian ya mungkin ada data-data pembelian. Nah, semua data-data yang berkaitan dengan transaksi ya, mungkin utang piutang juga, itu semua dikumpulkan. Jadi setelah data-data yang diperlukan itu semua terkumpul ya, data pelanggan, ada data supplier ya. Ini kalau kaitannya dengan akuntansi ya. Itu semuanya dikumpulkan. Ya, setelah dikumpulkan, kemudian melakukan pencatatan data transaksi pada jurnal. Nah, ini kalau dilakukan secara manual ya. Tapi kalau dengan menggunakan SIA ya, karena sudah menggunakan sistem, kita nggak perlu membuat jurnal ya. Cuma cukup menginput datanya aja. Kita nggak perlu mengolahnya secara detail seperti yang dilakukan pada data manual. Jadi cukup kita menginputkan aja transaksi ya di form jurnal, jadi form jurnal. Kemudian diurutkan ya berdasarkan tanggal biasanya kalau jurnal ya. Setelah diinputkan semua datanya, dilakukan posting ya. Nah, posting di sini jika pakai sistem kita nggak perlu mengumpulkan data-datanya secara manual ya dari jurnal, kemudian dikelompokkan ke dalam buku besar ya kita nggak perlu melakukannya secara manual karena dengan sistem secara otomatis ya nanti akan terfilter ya terfilter semua yang diperlukan ya. Misalnya kita mencari saldo kas ya dari transaksi tersebut, kita tinggal saja memilih buku besar untuk saldo kas ya. Atau mungkin kita ingin mengetahui saldo dari utang piutang ya, itu tinggal kita filter aja ya, kita pilih buku besar untuk utang itu berapa, piutang berapa, kemudian mungkin ada persediaan dan lain-lain ya. Jadi cukup memilih data yang kita kehendaki saja. Beda dengan proses yang manual ya. Kalau manual kan dari data yang terkumpul, kemudian dibuat jurnal, lalu dibuat buku besar ya. Kalau posting itu kan prosesnya ya, posting, proses
pada saat pemindahan ke buku besar itu namanya dipaskan ya. Nah, kemudian dibuat buku besar, lalu buat neraca saldo ya. Tapi dalam SIA di sini kita nggak perlu melakukan tindakan secara manual, ya. Cukup dari input rekening ya, nomor rekening, kemudian pencatatan transaksinya ke dalam jurnal. Kemudian buku besar, neraca saldo dan lain-lain semuanya udah akan otomatis ya sudah terbentuk. Ya kita tinggal eh, mengambil aja yang kita perlukan dari laporan-laporan. Nah, sini kita bisa pelajari pada lab akuntansi ya, lab akuntansi dasar itu menggunakan Mayop atau mungkin menggunakan Akurat ya untuk akuntansi keuangan saat. Jadi itu mengumpulkan dan memproses data dari yang dilakukan oleh manual ya. Kalau manual kan seperti ini ya, mengumpulkan data, kemudian catat transaksinya, lalu dibuat buku besar ya. Lalu yang kedua dengan menyediakan informasi yang berguna dengan adanya SIA ya dari sistem yang manual, informasi ini kan diberikan di financial statement dan managerial report. Jadi keuangan yang uh, tersusun ya untuk financial statementnya ya seperti laporan keuangan rugi laba. Ya, itu kan semuanya ada di situ ya. Ada laporan secara keseluruhan ya untuk laporan ke manajer ya. Lalu menyediakan kontrol internal yang informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat diandalkan. Tahu ya bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem itu benar-benar bisa diandalkan. Dalam arti kalau misalnya kita menggunakan SIA ya, maka informasi yang dihasilkannya laporan keuangan dalam hal ini ya dari SIA ya, laporan keuangannya itu benar-benar akurat ya, valid ya. Karena kan sistem itu kan juga buatan manusia ya, jadi nggak semua sistem mungkin bisa digunakan. Jadi kalau sistemnya itu benar-benar baik ya, itu bisa diterapkan dalam perusahaan. Kemudian memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan secara efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Ya, jadi kegiatan usaha di sini adalah usaha yang kita lakukan ya. Mungkin kita punya usaha apa? Kegiatan usaha jual beli barang ya. Mungkin buka usaha seperti minimarket ya, kayak Indomaret atau mungkin seperti Alfamart ya. Ya, jadi dengan usaha tersebut kita bisa menerapkan aplikasi SIA ya sesuai dengan tujuan manajemen ya. Kemudian melindungi aset organisasi. Ya, jadi dengan SIA itu karena tersistem ya, tersistem dengan baik ya. Jadi kita bisa mengetahui aset-aset dari organisasi itu dipastikan aman ya. Kalau data dari sistem itu kan kelihatan ya berapa aset yang ada dalam organisasi itu apa saja macamnya. Kemudian keluar masuknya aset itu akan diketahui dengan jelas ya. Kemudian subsistem dasar dalam SIA. Jadi subsistem dasar dalam SIA di sini yang pertama ada the financing cycle ya. Di siklus keuangan yang mencakup kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali ya. Jadi subsistem dasar dalam SIA itu adalah yang pertama the financing cycle ya. Jadi adanya siklus keuangan di sini
kita akan mengetahui ya berapa dana dari investor ya, pemasok ya, dari pemasok eh, penanam modal ya, investasi para penanam modal. Kemudian juga berapa dana dari kreditur ya, kalau kita punya hutang ya. Jadi perusahaan ada hutang, nah itu bantuan dari kreditur berapa, maka akan terlihat ya siklusnya di situ, akan tersistem ya. Jadi kita bisa mengetahui dengan, maaf ya ini. Jadi dengan adanya SIA ya, siklus ataupun dari kreditur. Intinya seperti itu ya. Kemudian the expenditure cycle ya. Jadi di expenditure cycle itu siklus pengeluaran. Jadi kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Jadi dengan adanya siklus pengeluaran akan dapat juga terkontrol ya, terkendali semua kegiatan dalam pembelian dan pembayaran ya. Baik dalam bentuk tunai atau mungkin untuk utang piutang ya. Kemudian the human resource payroll cycle, siklus penggajian. Jadi sumber daya manusia yang mencakup kegiatan mengontrak dan menggaji pegawai. Dengan menggunakan SIA ya, maka siklus penggajian di sini juga akan efektif dan efisien ya. Karena tenaga kerjanya akan terkontrol ya, terlihat jelas dalam sistem berapa saja data pegawai yang kontrak dan berapa saja data pegawai yang tetap ya, berapa saja biaya gaji yang harus dikeluarkan untuk pegawai kontrak maupun pegawai tetap. Ya, dari sini nggak usah pusing-pusing uh, menghitungnya ya, cukup input yang diperlukan. Kemudian ada production cycle, siklus produksi. Jadi mencakup kegiatan yang mengubah bahan mentah dan buruh menjadi produk jadi. Di dalam arti, dalam cycle produksi ini akan uh, bisa mengendalikan ya bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk menjadi suatu produksi ya. Bahan mentah apa saja yang diperlukan, kemudian untuk buruhnya, pekerjanya nanti siapa aja yang melakukan ya bagian-bagiannya biasanya terpisah sendiri ya untuk setiap bagian dalam melakukan pengolahan produksi. Kemudian ada revenue cycle, ini siklus pendapatan. Jadi mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Nah ini sistem dasar dalam usia ya. Jadi kalau kita buat apa namanya skemanya ya dari financing cycle, expenditure cycle, human resource ya. Nah, production cycle sekarang revenue cycle tadi dari 5 subsistem tadi ya dikelola menjadi general ledger dan reporting system. General ledger itu jurnal umum ya, dan laporan keuangan. Jadi skill pendapatan ini definisinya adalah mencatat transaksi dari penjualan produk atau jasa hingga penerimaan kas. Ya, tadi sudah kita singgung ya. Kemudian komponennya ada pemesanan pelanggan, ada pengiriman barang, ada penagihan dan penerimaan pembayaran. Dan juga ada pencatatan pendapatan dalam laporan keuangan. Misalkan penjualan barang di toko online hingga pembayaran oleh pelanggan. Nah ini rincian detailnya dari siklus pendapatan. Jadi ada pelanggan yang pesan, ada petugas yang kirim barang atau mungkin jasa kalau perusahaan jasa ya. Kemudian ada penagihan dan penerimaan bayaran dan pencatatan pendapatan. Jadi dokumen yang diperlukan dalam siklus ada order penjualan. Jadi dari order penjualan sini untuk pengambilan
pesanan pelanggannya. Jadi nanti ada penjualan sini fungsinya untuk pengambilan pesanan dari pelanggan. Lalu ada tiket pengiriman. Tiket pengiriman ini untuk mengirim barang pesanannya. Lalu ada syarat pengiriman uang, jadi menerima uang tunai ya. Kemudian ini slip untuk penerimaan kas dan ada memo kredit. Ya, ini disesuaikan aja dengan akunnya pelanggan. Berikutnya ada siklus pengeluaran. Di siklus pengeluaran sini adalah proses pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan hingga pembayaran kepada pemasok. Nah, komponennya ini meliputi ada permintaan pembelian, purchase requisition, lalu ada pemesanan barang atau jasa, purchase order, lalu ada penerimaan barang atau jasa, ya kalau perusahaan jasa, purchase order, kemudian ada penerimaan barang, pemesanan barang jasa ya, kemudian penerimaan barang atau jasa, lalu ada pencatatan utang, lalu ada pembayaran kepada pemasok. Jadi misalnya sini, pembelian bahan baku oleh pabrik dari pemasok. Nah, ini kalau pengeluaran, jadi mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan baku. Jadi tahapannya, maaf ini baca sih, apa, lari-lari sendiri ini PPT-nya ini. Jadi pembelian bahan baku oleh pabrik dari masuk di Bali nanti dilakukan permintaan pembelian lebih dahulu. Kemudian dari permintaan pembelian baru dilakukan pemesanan. Setelah pemesanan baru nanti setelah order ya PO menerima barangnya. Lalu pencatatan utang. Jadi biasanya ini perusahaan itu kalau membeli barang itu uh, barang seperti utang ya. Jadi pengadaan barang dulu. Jadi pengadaan barang dulu. Jadi catat sebagai utang ya. Baru nanti melakukan pembayaran kepada pemasok. Jadi sistemnya itu mengirim dulu ya, baru pembayaran di belakang. Maka catat sebagai utang. Jadi ini siklus pengeluarannya sini tahapannya ada di permintaan pembelian, pesanan pembelian. Jadi permintaan pembelian yaitu melakukan permintaan pembelian, permintaan barang. Kemudian pemesanan pembelian, nah ini mestinya untuk melakukan pesanan, lalu menerima laporan itu setelah menerima barang. Diperiksa itu membayar. Jadi ini fungsi-fungsi siklus ya dari aplikasi yang mungkin kita gunakan ya. Ada Mayo, pada Guret ya. Kalau di sini menggunakan Mayo dan Guret ya. Mungkin ada aplikasi yang lain ya. Mungkin untuk perusahaan sendiri sudah menggunakan aplikasi yang lebih mungkin yang lebih baik lagi ya. Karena kalau perusahaan besar itu kan kemungkinan membutuhkan sistem yang besar juga ya. Operasionalnya itu banyak. Lalu siklus produksi. Definisinya sini proses yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Nah, sini dalam komponennya itu ada perencanaan produksi. Di tahapannya ya dalam sistem itu ada pengadaan bahan baku, lalu tahap proses dan tahap penyimpanan barang. Jadi misalkan sini pabrik tekstil memproduksi kain dari benang dan bahan lainnya. Dan maka perlu ada perencanaan dulu apa produksi apa yang akan dilakukan, bahannya apa saja yang akan dibeli ya, yang akan digunakan. Jadi setelah direncanakan baru pengadaan bahan baku, lalu dilakukan proses produksi. Setelah produksi selesai, penyimpanan barang jadi. Jadi membuat aplikasi akuntansi ya.
Nah, ini komponen-komponen yang eh, diperlukan ya secara umum ya. Tapi ini kalau tambahan-tambahan, maaf ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya di sini ya, dokumennya ini formnya karyawan ya. Jadi data-data kepemilikan karyawan di sini ada rekapan sendiri dalam formnya. Data identitas karyawan ya, kemudian ada jabatannya, lalu gaji yang dihasilkan ya, mungkin ada tunjangan jabatan ya. Kalau ada kartu waktu itu rekam waktu yang untuk kerja karyawan. Kemudian tiket waktu kerja itu mencatat waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan. Jadi misalkan menghasilkan pekerjaan apa, waktunya dicatat ya berapa lama ya. Kalau di perusahaan itu kan pabrik itu produksinya kan dicatat yang dihasilkan ya. Dalam waktu sekian, sekian jam, sekian menit menghasilkan apa ya. Jumlah produksi yang dihasilkan berapa. Berikutnya adalah siklus keuangan. Siklus keuangan ini adalah aktivitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan untuk menjaga likuiditas dan keberlanjutan usaha. Nah, komponennya meliputi ada perencanaan keuangan, ya, jadi akan perencanaan keuangan, ada pendanaan yang meliputi utang saham dan investasi, lalu ada pengelolaan arus kas, ada pelaporan keuangan. Misalkan perusahaan yang mengambil pinjaman bank untuk ekspansi bisnis, ya, pengembangan bisnis, ya. Jadi ini komponen yang diperlukan perencanaan keuangan. Jadi merencanakan keuangan di sini berapa yang diperlukan yang dalam bisnisnya. Lalu baru mencari pendanaan ya, mungkin dari utang atau mungkin dari investasi dari para investor ya, mungkin ada dari saham. Lalu pengeluaran arus kas ya, di sini keluar masuknya keuangan ya, yang dibuat laporan keuangan. Nah, hubungan antar hubungan sini untuk siklus pendapatan dan pengeluaran saling terkait ya dalam arus kas. Jadi dengan adanya pendapatan, maka berapa pengeluarannya ya dari sini nanti bisa dilihat dari laporannya ya, harus kas dari laporan rugi laba. Jadi pengeluaran dan pemasukan. Ada siklus produksi yang bergantung pada siklus pengeluaran untuk mendapatkan bahan baku. Jadi pengeluarannya itu mempengaruhi produksinya ya. Jadi berapa yang biaya dikeluarkan untuk pembelian bahan baku yang kaitannya nanti dengan hasil produksinya. Kemudian siklus keuangan yang mendukung operasional dan pengembangan perusahaan. Di siklus keuangan yang mendukung operasional perusahaan ini, jadi kaitannya dengan pengeluaran ya dan pemasukan, dan juga hasil produksi. Maka dari hasil produksi apakah nanti bisa menambah menambah saldo kasnya, keuangannya. Apakah mungkin rugi? Dari sini kalau misalkan menambah uh, kasnya ya, saldo kasnya itu nanti bisa digunakan untuk pengembangan perusahaan.
yang juga kaitannya dengan pengendalian operasional. Lalu untuk diagram hubungan antar siklus dalam perusahaan, jadi siklus pendapatan tadi untuk menghasilkan uang dari pelanggan. Siklus pengeluaran ini untuk menggunakan uang untuk pembelian bahan baku dan keperluan operasional. Kemudian siklus produksi untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Dan siklus keuangan untuk mengelola dana yang mendukung ketiga siklus di atas tadi ya. Nah, ini alur hubungan siklus pendapatan. Jadi perusahaan menerima uang dari pelanggan ya, di sini dataannya ya. Kemudian dari siklus keuangan ini dana yang digunakan untuk operasional, investasi, pembayaran utang. Lalu dari siklus pengeluaran ini dana yang digunakan untuk pembelian bahan baku dan kebutuhan lain yang juga menjadi produk siap dijual kembali. Dan dari siklus pendapatan, diagram yang menunjukkan saling keterkaitan antara keempat siklus dalam operasional perusahaan. Nah, ini ya kalau di skemanya siklus pendapatan dari siklus keuangan ini ya. Ini dari pendapatan ini ke siklus keuangan ya, pendapatan yang diolah oleh bagian keuangan, kemudian dari keuangan yang ada dilakukan pengeluaran untuk pembelian produksi bahan baku ya untuk hasil produksi. Dari produksi nanti akan menghasilkan pendapatan. Nah, ini alurnya siklusnya seperti ini. Ya, ini pendapatan ini dari produksi menambah atau mengurangi. Jadi kesimpulannya, gambar siklus ini penting dalam operasional perusahaan dan pemahaman yang baik untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang strategis. Jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada dosen pendamping masing-masing. Terima kasih kepada Pak Kemi, Bu Kasih, dan juga Mbak Jelani, dan semua teman-teman rekan mahasiswa yang mengikuti perguruan baik secara online maupun offline. Waalaikumsalam. Oke, salam sehat selalu, sukses buat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan. Seperti dijelaskan barusan, bahwa untuk materi pertemuan yang ketiga pada hari ini dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Pajak, itu untuk dijelaskan tadi mengenai komponen sistem informasi akuntansi. Komponen sistem informasi akuntansi itu kan merupakan hal utama bagaimana nanti kita bisa menunjang proses pencatatan, pengolahan, hingga pelaporan informasi keuangan dan perpajakan. Jadi untuk mengenai komponen informasi akuntansi dan pajak ini kita gunakan nanti bermanfaat di dalam menunjang mulai pencatatan, pengolahan, hingga adanya pelaporan informasi keuangan dan perpajakan. Kalau untuk yang tampak di layar merupakan 3 fungsi dasar SIA. Yang pertama untuk mengumpulkan, mencatat, terus memposting. Yang ketiga menyediakan informasi, terus untuk menyediakan
controlling internal yang memadai. Mengenai komponen-komponen dari sistem informasi akuntansi dan pajak, itu yang pertama ada komponen orang atau people, yaitu untuk merupakan pengguna dan pengelola sistem. Contohnya ada akuntan, ada staf keuangan atau pajak, ada auditor internal eksternal, ada programmer dan analis sistem, terus ada manajemen untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada komponen prosedur dan instruksi, yaitu merupakan langkah-langkah atau kebijakan yang harus diikuti dalam proses tadi, mulai proses pengumpulan, pengolahan, pelaporan data akuntansi dan perpajakan, baik yang bersifat pengumpulan maupun prosedur instruksinya manual ataupun yang otomatis. Terus ada komponen yang ketiga yaitu data. Dimaksudkan data akuntansi dan perpajakan yang telah dikumpulkan dari berbagai transaksi bisnis. Contohnya ada data penjualan, data pembelian, data pembayaran, data penerimaan, data gaji atau data karyawan, data aset tetap, data perpajakan, misalkan ada PPN, PPh, dan seterusnya. Sedangkan untuk subsistem dasar di dalam SIA, seperti yang tampak di layar, subsistemnya ada 5. Yang pertama untuk siklus keuangan, yang kedua siklus pengeluaran, siklus penggajian, siklus produksi, dan siklus pendapatan. Jadi kalau digambarkan akan seperti ini, bahwa ada sebanyak 5 subsistem, financial cycle sampai revenue cycle. Terus tadi dijelaskan juga untuk mengenai siklus pendapatan, definisi komponennya. Terus untuk diuraikan juga siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus sumber daya manusia, siklus keuangan. Terus hubungan antar siklus 5 tadi dihubungkan. Berikutnya ada komponen SIA yang keempat, itu ada perangkat lunak atau software, yaitu berupa program aplikasi yang digunakan untuk mengolah data, baik tadi untuk data keuangan, data pendapatan, produksi maupun pengeluaran. Kita bisa menggunakan, tadi dijelaskan ada Accurate, ada MIOP, ada SAP ataupun program akuntansi yang lain. Terus ada aplikasi perpajakan, kita menggunakan ESPT, e-faktur ataupun DCP online. Software berikutnya ada ERP sistem yang terintegrasi. Terus untuk komponen berikutnya ada komponen perangkat keras atau hardware, yaitu berupa fasilitas fisik yang digunakan untuk mendukung sistem informasi akuntansi dan pajak. Perangkat kerasnya berupa komputer, server, scanner, printer, jaringan, dan perangkat penyimpanan. Terus untuk komponen sistem lagi yang tidak kalah penting, kalau untuk sekarang dibutuhkan jaringan dan database, supaya untuk mendukung dari berbagi informasi untuk dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas waktu dan jarak. Jaringan dan komunikasi yaitu merupakan komponen infrastruktur yang memungkinkan transfer data dan integrasi sistem antar departemen, termasuk kalau sekarang ada akses cloud dan sistem berbasis web. Sedangkan untuk komponen sistem informasi yang ke-7 itu ada basis data atau untuk dinamakan database
yaitu merupakan tempat penyimpanan data akuntansi dan perpajakan secara sistematis yang memungkinkan akses dan pengelolaan data lebih efisien dan terintegrasi. Sebagai sistem informasi akuntansi dan perpajakan, itu nanti akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar pajak. Terus sistem akan mampu mengintegrasikan data untuk pelaporan SPT dan tentunya akan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini tentang komponen informasi akuntansi, bahwa ada 4 siklus yang sangat berperan penting di dalam operasional perusahaan. Yang kedua, bahwa pemahaman yang baik tentunya akan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Jadi untuk mengenai komponen informasi akuntansi itu tadi ada sebanyak 7. Yang pertama ada orang, yang kedua ada prosedur dan instruksi, berikutnya ada data, perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, jaringan dan komunikasi. Yang ketujuh ada komponen basis data atau database. Sekaligus untuk materi hari ini tadi untuk dijelaskan tentang siklus sistem informasi akuntansi, ada 4 siklus. Siklus keuangan, harus ada siklus penerimaan, pengeluaran maupun siklus produksi. Demikian untuk yang bisa saya tambahkan dan saya simpulkan. Semoga ada manfaatnya. Tentunya kalau ada kekurangan dan salah apapun untuk mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.